20 menit ke depan saya akan mendiskusikan dengan Pak Ustadz Ukrana soal pendidikan diniyah di Pamanukan, kemudian juga tentang bagaimana kiprah beliau selama ini di kejamiahan, dan yang lebih penting tentu karena ini Syawal, saya akan mengupas tentang puasa sunnah Syawal, puasa 6 hari itu. Ikuti. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Ustaz. Rampes. Alhamdulillah, baraya nyemah pada kesempatan pagi ini saya bisa nyemah ke kediaman Bapak Ustadz atau Kang Ustadz Ukrana. Kang Ustadz damang? Alhamdulillah. Sehat walafiat. Alhamdulillah. Nembe tadi kelihatan pagi-pagi sekali sudah sibuk ya. Ada apa tadi? Ibu-ibu dari Jamiah Majelis Taklim sengaja untuk silaturahim. Biasanya ke seluruh para asatidz. Jadi ini sedang keliling. Kebetulan karena saya yang paling dekat, maka anjing-anjing tas dugi ka dia gitu. Tabu 7 sudah kesini jam 7 Tabu 7 itu dugi. Karena ayah informasi badaya silaturahim. Mau nyemah saya. Alhamdulillah. Sekaligus kami temu hoyong sakantenan dengan ibu-ibu juga. Ibu-ibu juga. Ngan persiapan alhamdulillah. Istri begitu acan bobo. Persiapan terutama menghormati Pak Dokter kami itu begitu. Makasih. Hoyong penghormatan itu. Alhamdulillah. Nah, itulah ibu-ibu yang memang sengaja setiap tahun silaturahim. Itu sudah tahun keberapa tradisi ibu-ibu kemudian silaturahmi di Syawal ini ke para asatidz itu? Berapa tahun kurang terakhir? Lebih 7 tahun. Sudah tahun 7 tahun? Iya, keliling. Itu keliling. Dan satu hari full itu penuh? Satu hari full. Dari mulai Pak Ustadz di sini jam 7 sampai keliling di sepamanukan atau lebih Pamanukan? Enggak, biasa yang mengaji di setiap majelis taklim yang ibu-ibu hadir. Itulah yang dikunjungi, yang diseterwahi. Iya. Nah, biasanya saya paling akhir karena terdekat gitu. Karena mengingat nggak enak katanya yang dekat duluan. Jadi tapi sekarang mulai itu saya yang paling awal gitu. Dan ibu-ibu itu jamaah itu terutama memang jamaah majelis taklimnya Masjid Al-Muttaqin ditambah dengan beberapa majelis yang ada lainnya. Yang ada di lingkungan Desa Pamanukan terutama itu. Barayanya mah sebagian besar tadi kita dialog dengan bahasa Sunda, tapi intinya tadi menggambarkan bahwa ketika saya mau datang, kami mau nyemah, itu ibu-ibu persis pulang, jadi kita berselisih jalan dan mereka sedang silaturahmi ke para asatidz, para ustadz satu demi satu dikunjungi, dan ustadz itu adalah yang membina majelis taklimnya. Itu tradisi yang harus dilanjutkan, Pak Ustadz. Sangat baik. Mudah-mudahan. Amin, Ustadz. Nah, Pak Ustadz, ini soal tradisi ke-NU-an Nahdiyin ya, yang memang besar hidup diantaranya tidak hanya tentu pesantren sebagai basis utama, tapi juga ada jamiah ibu-ibu ya. Ini yang Pak Ustadz rasakan di Pantura ini, di Pamanukan ini, jamaah ibu-ibunya baik banjir, tidak banjir, kemudian ada corona seperti ini, ini tetap meriah saja Ustaz ya, banyak. Itulah kehebatan ibu-ibu. Jadi seakan-akan tidak punya beban, Pak. Sehingga ketika kegiatan, kecuali memang saat-saat seperti ini himbauan yang sangat penting, baru itu tidak diadakan. Ketika memang ada kesempatan-kesempatan, maka ibu-ibu itu terus silaturahimnya, bergerakannya, dan setiap kegiatan yang saya tahu, sehingga ketika saya keliling di setiap majelis taklim,
Ya ibu-ibu yang paling hebat tuh. Yang paling kekuatan jamiah justru nampak dari ibu-ibu itulah. Dan ibu-ibu baru berhenti kalau memang betul-betul umaro pemerintah sudah kemudian mengatakan ini untuk sementara pengajian tidak ada dulu. Itu ikut, tapi setelah dilonggarkan ngaji lagi dengan protokol. Luar biasa. Ini memang dari dulu kita paham Pak Ustadz, sejak kita kecil. Oh iya Baraya, saya dengan Pak Ustadz ini, Kang Ustadz Ukrana itu senior saya. Beda 3-4 tahun, kami sempat ngaji di Ustadz yang sama, almarhum Pak Mawade Mawardi, Yunus Soleh. Kami ya tentu saja Pak Ustadz ngajinya benar, kalau saya agak nakal-nakal saat ngaji Ustadz ya. Marah ya. Nggak terasa kemudian kami terus bergaul dengan Pak Ustadz meskipun saya di Padang. Kalau saya kembali ke Subang ini selalu silaturahim dengan beliau. Dan kita di banyak kesempatan memang selalu bersama-sama dengan Pak Ustadz. Pak Ustadz, ini sekarang kita soal BPI, karena ya teman-teman juga tahu di sini Pak Ustadz juga mengelola Diniyah Awaliyah ya, BPI Al-Falah. Oke. Bagaimana perkembangan BPI Al-Falah Pak Ustadz yang Pak Ustadz rasakan sekarang ini? Untuk saat sekarang, terutama dari tahun 2020 nih, mulai termasuk pendaftarannya menurun. Biasanya paling sedikit itu 100 murid, 100 murid yang daftar. Mungkin karena informasi yang kurang, juga memang karena situasinya ada larang-larang untuk kumpul-kumpul, sehingga untuk tahun 2020-2021 tahun pelajarannya hanya mendapatkan 40 anak aja. Itu. Nah, perlu saya sampaikan juga, ternyata alhamdulillah diniyah yang ada di Pamanukan khususnya itu BPI Al-Falah peran serta untuk benar-benar mendidik tentang anak-anak tentang agamanya. Ini sangat digandrungi, sehingga bukan hanya di lingkungan saja yang pendaftar itu, termasuk luar desa, lintas kecamatan itu masuk, alhamdulillah. Jadi ada kepercayaan dari orang tua murid untuk dimasukkan ke BPI Al-Falah. Baraya, BPI Al-Falah ini Balai Pendidikan Islam Al-Falah itu adanya di Dusun Baru, di belakang Marconi dan Gang 5 begitu. Ini sudah ada sejak tahun 90-an, 80 sekian ya. 83. Tahun 83. Berdiri tahun 83, penggagasnya diantaranya Pak Hikmat Hidayat BA, kemudian Pak Dedi Hairudi, kemudian Pak Ustadz Hairudin, dan banyak. Pak almarhum Nandang juga, Pak Nandang masuk, Pak Haji Nandang juga. Nah, kemudian terus dibina, dan sekarang ini kepala sekolahnya adalah Pak Ustadz Ukrana dengan jumlah seluruh diniyahnya mungkin ada 200-300an ya Ustadz kalau digabung. Untuk kabupaten? Enggak, untuk kelas 1, 2, 3, 4 muridnya. Oh iya. Untuk sekarang ada 150 anak. Totalnya 150. Totalnya itu dari kelas 1 sampai kelas 4. Biasanya nyampe 200 lebih. Biasanya totalnya 200. Diniyah Awaliyah ini ada 4 kelas, namanya Diniyah Awaliyah. Jadi pendidikannya betul-betul pendidikan agama, dilakukan jam 2 sampai jam 5 sore ya Pak Ustadz. Dan Diniyah Awaliyah itu kelas 1, 2, 3, 4. Jadi setelah kelas 4 dia lulus. Rata-rata pesertanya itu adalah sama-sama peserta didik juga sekolah di SD umum. Jadi pagi SD umum kelas 2 atau kelas 3, siangnya kelas 1 begitu ya. Oke Ustadz. Nah, ke depan kira-kira Diniyah Awaliyah ini menurut Pak Ustadz itu akan terus dapat berkembang dan mendapat hati, karena kan anak-anak sekarang gandrung juga main game gitu ya. Jangankan anak-anak seusia kru saya saja ini, teman-teman ini sampai subuh kalau main game gitu. Pak Ustadz. Gimana tuh kira-kira Pak Ustadz? Nah, inilah peran serta untuk diniyah sebetulnya ada sebuah tuntutan ya, tuntutan ke depan, terutama untuk pemanukan, sehingga kami dari Balai Pendidikan Islam BPI Al-Falah ini menginginkan, bahkan kami pernah mengikuti penataran pada waktu di Subang, bahkan sekaligus ada sebuah semacam jadi undangan dari kepemerintahan daerah bahwa
diniyah itu wajib untuk anak SD. Nah, hanya saja mungkin kendalanya pertama ketika memang itu sudah ada surat keputusannya sebetulnya. Cuman belum ada realisasi sampai saat sekarang. Sebelum ada realisasi sampai sekarang karena menimbang katanya dari dinas yang lain bahwa ketika diwajibkan untuk diniyah ada sebuah kekhawatiran bagaimana yang tidak sekolah diantara seperti itu. Oleh karena itu kami hanya terus bergerak untuk diniyah ini supaya tidak hanya BP Al-Falah yang ada melainkan dari setiapnya itu harus benar-benar digandrungi oleh masyarakat. Tentunya untuk saat sekarang ada yang memang termasuk ada program-program unggulan yang di setiap madrasah diniyah yang diakui oleh masyarakat itu. Oke, Mbak Raya, saya nanti akan ada segmen khusus untuk BP ini. Karena apa? Karena BP Al-Falah sendiri yang saya tahu alumninya itu sekarang rata-rata sudah jadi magister ya paling ya, kalau yang lanjut kuliahnya bahkan sudah ada yang notaris, sudah ada yang dokter ya. Ya. Nah, itu banyak sekali. Nanti akan kita kupas di segmen khusus. Nah, Pak Ustadz, Pak Ustadz ini kan tidak hanya aktif menjadi pembina Majelis Taklim ya, Ustadz di berbagai Majelis Taklim ibu-ibu, kemudian juga Majelis Muslimin bapak-bapak, lalu membina BPI, pernah juga dan sampai sekarang mengelola juga pembina di SDIT ya, yang walaupun masih terus bergerak tertatih-tatih ya. Ini membuktikan bahwa ini. Nah, latar belakang pendidikan Pak Ustadz kan SD di sini. SD mana dulu? SD 5. Saya di SD 5 kemudian tahun 1971, kemudian keluar tahun 76. Ke tindak ini lanjutan MTS ke Sanawiyah Darul Ma'arif. Darul Ma'arif. Iya, Darul Ma'arif dari itu sampai 81. Karena pada waktu itu sebetulnya kan 3 tahun. Hanya pas ditambah gitu oleh Pak Nugroho ya dulu oleh kementerian jadi 3 tahun setengah ya. 3 tahun setengah. Sama, jadi ketika saya SD Ustadz sudah MTS menjadi 3 tahun setengah itu. Lalu pesantrennya di Indramayu Ustadz. Iya, di Indramayu di Kertasmaya. Jelasnya adalah Desa Lemah Ayu. Di Lemah Ayu. Iya, nama pesantrennya apa? Pesantrennya Manbaul Ulum. Di satu tempat itu pesantrennya itu khusus di sana. Baraya, dari latar belakang pendidikan Pak Ustadz nampak benar bahwa memang latar belakang juga yang mempengaruhi Pak Ustadz. Kemudian ketika lepas SD ke Sanawiyah lalu ke Maul Ulum dan kemudian berkiprah di banyak aktivitas dakwah di pantai utara Subang ini. Ustadz, ini belum segmen terakhir. Ini kebetulan Syawal. Oh iya. Kita sedikit kupas tentang puasa Syawal, Pak Ustadz. Puasa Syawal itu hadisnya jelas ya Ustadz ya? Jelas. Iya. Kemudian apakah puasa Syawal itu harus dilakukan di awal Syawal, tanggal 2 Syawal atau bagaimana Pak Ustadz? Berawal dari referensi dari hadis itu ya. Hadisnya jelas yang diriwayatkan Imam Muslim dan semua juga tahu bahwa barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, man shoma Ramadan summa atba'ahu sittan min Syawalin kasaumil dahri. Itu hadisnya jelas yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa kalau pengertian di dalam ini penafsir diantaranya adalah barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian diikuti 6 hari dari bulan Syawal, maka sama seperti puasa selamanya. Selamanya itu 1 tahun itu. Nah, selamanya itu gimana? Kalau dilihat dari selamanya itu, maka para ulama itu akhirnya mentafsirkan. Jadi bukan terus-menerus berpuasa, melainkan dalam 1 tahun itu. Konteksnya 1 tahun itu selamanya. 1 tahun itu. Itu dari hadis semacam itu diterangkannya semacam itu. Nah, jadi kemudian apakah memang dari tanggal 2 terus sampai tanggal 7 atau mungkin bagaimana? Ini yang jelas dari sebuah kitab diterangkan. Jadi ketika puasa bulan Ramadan kemudian
diikuti 6 hari bulan Syawal, maka itu afdol. Kata-katanya diikuti Syawal itu berarti ya terus 2, 3 terus nah, itu berlanjut. Hanya kalimatnya afdol, Pak Dokter. Itu kita Fathul Muin karangan Pak Jainuddin Al-Fanani ya. Itu artinya kalau sudah afdol berarti boleh. Iya, boleh ketika tidak langsung itisol, tidak langsung nyambung. Begitu. Maka banyak ulama yang mentafsirkan walaupun memang setelah tanggal 3, 4 atau mungkin di awal, yang penting dari bulan Syawal itu, maka itu termasuk puasa yang di bulan Syawal. Jadi diutamakan lebih afdol di awal Syawal karena mengikuti, tetapi ketika di awal Syawal ada rusuh gitu kan, itu kita bisa berpuasa juga. Yang penting bulan Syawal itu. Haruskah berturut-turut atau tidak juga, Pak? Tidak juga. Artinya kalau kita berpuasa nih tanggal 3 umpamanya, tanggal 3, tanggal 4 berpuasa, oh ada gangguan umpamanya, maka itu juga termasuk boleh semacam itu. Dimulai lagi umpamanya tanggal 7, dan yang penting 6 hari di bulan Syawal itu. Apalagi ibu-ibu kan tentu sebagian masih harus ada halangan, karenanya masuk akal. Kemungkinan itulah yang itulah yang artinya bulan Syawal itu tidak langsung itisol dari mulai bulan Ramadan. Oke, sekarang kan ada ini Pak Ustadz, ada bukan pragmatisme beragama ya, beribadah gitu. Kalau misalnya puasa 6 hari Syawal, lalu kemudian kita niatkan bersama-sama dengan puasa hari Senin Kamis juga, itu ada nggak nasi atau dalilnya atau apanya? Oh iya. Di dalam kitab Taqriratus Syadidah, wa yajuzu al-jam'u, artinya boleh mengumpulkan, dari satu puasa, yang penting naflain, sunnah-sunnah ya. Yang sunnah-sunnah dikumpulkan. Contohnya kebetulan bulan Syawal itu berpuasa, kemudian harinya hari Kamis, maka itu boleh. Gitu. Boleh, kecuali kalau dia puasa pengganti wajib, karena wajib dengan sunnah tidak bisa dikumpulkan. Tidak itu. Kalau wajib. Jadi artinya selama ini ketika kita dengar bahwa ada yang sekaligus niatnya untuk Senin Kamis atau Nabi Daud puasa seling, lalu kemudian diniatkan begitu sekaligus puasa Syawal, itu boleh ya? Karena ada yang memperkuat di dalam niat itu untuk mengumpulkan niat ketika memang melakukan puasa sunnah itu. Puasa. Jadi ternyata selama ini bukan pragmatisme, memang ada petunjuk ya, ada dalilnya, ada riwayat yang menyebutkan itu. Nah, Baraya, ini penting, diskusi ini diskusi tidak kecil sebetulnya, seperti sederhana tetapi keseharian kita dan apalagi Syawal. Terutama kami nih kru yang sibuk gitu kan. Kalau misalnya datang ya mah tiba-tiba disuguhin seperti tadi apa? Sop ayam gitu kan. Apa Ustadz nih tadi itu kita makan? Opor. Kalau opor ayam kan sayang juga kalau tidak kita nikmati gitu. Akhirnya ya nanti ketika sudah sampai akhir Syawal kita bersiap-siap untuk saum. Baraya, saya pikir itu segmen tentang Syawal, dan mudah-mudahan bisa lebih membantu sahabat muda untuk melakukan ibadah Syawal dengan baik, dan ada dalil atau riwayatnya. Pak Ustadz, sekarang kita bagian segmen terakhir nih. Apa sih harapan Pak Ustadz kepada anak-anak muda, terutama sekarang apa kalangan muda kota yang tidak pernah pesantren kayak kami misalnya, kayak saya, tetapi kerinduannya ke jamiah, lagi semarak-semaraknya Pak Ustadz. Apa harapannya kepada teman-teman muda ini? Ansor penuh, kemudian juga di pihak lain teman-teman Muhammadiyah juga saya punya komunikasi juga, intent kegiatannya banyak. Apa Ustadz harapannya supaya anak-anak muda itu terus bisa berkiprah di jamiah ini? Yang pertama adalah harus ada dukungan moral dari orang tua. Ya, itu yang paling penting. Jadi ketika ada kegiatan dari anak-anak muda yang kelihatannya positif, maka orang tua jangan diam. Artinya mendukung. Nah, dukung. Untuk apa? Karena
jujur, anak muda itu labil. Di saat sedang senang gitu, dia serius ya, mengikuti kegiatan yang positif. Ini ketika memang suatu saat juga ketika sedang labilnya, maka kegiatan itu juga berhenti. Nah, oleh karena itu orang tua ketika memang kelihatan anak-anak muda yang aktif di dalam kegiatan yang positif, selayaknya orang tua itu harus ikut juga kiprah di dalamnya, sehingga ada seakan-akan ada dukungan moral dari orang tua. Iya, paling tidak jika pun tidak hadir ya mendukung gitu ya, apalagi kalau bisa bersama-sama kalau itu ya, lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Oke, Baraya Muda, ini apa namanya, tita atau pandangan Pak Ustadz yang saya pikir sangat bermanfaat, bisa didiskusikan kalau nonton YouTube ini bareng dengan apa namanya orang tuanya supaya bisa juga menyimak ya Ustadz. Oke. Nah Pak Ustadz, ini pertanyaan wajib nih. Saya bingung juga kalau dengan Kang Ustadz Ukrana kemudian saya bertanya soal ini. Tetapi karena wajib harus ditanyakan, wajib dalam konteks konten kita. Kira-kira kalau Pak Ustadz punya tokoh gitu ya, idola dalam pergerakan, menjadi kiai Ustadz, siapa sih sosok yang kemudian membentuk Pak Ustadz kalau misalnya ketika lelah, ketika tidak semangat, kemudian ingat sosok itu menjadi penyemangat? Ada nggak Pak Ustadz kira-kira sosok itu siapa Pak Ustadz? Banyak sih sebetulnya. Banyak, ya. Pertama adalah guru kita ya, Muhammad Dewa Amraya adalah seorang sosok yang bisa memberikan semangat. Pertama, kenapa memberikan semangat? Karena beliau dengan sukarela untuk memberikan ilmunya, dengan tanpa pamrih. Itu hanya maka dengan mengingat seperti itu, ingat pada seorang guru yang di saat beliau kiprah untuk memberikan materi-materi kepada muridnya tanpa sedikit pun mengingat apapun itu hasilnya. Yang penting ilmunya sudah nyampe kepada santri-santrinya. Nah, itu diantaranya seperti itu. Kemudian juga yang kiai saya yang ada di Kertasmaya, beliau juga memberikan seperti itu. Sehingga ketika saya mengingat, oh iya, ternyata sangat luar biasa ya para kiai ini. Dengan sukarela tanpa mengenal lelah. Pak Dokter, perlu saya sampaikan, ketika saya ngaji itu pasaran, itu kan bulan Ramadan. Iya, pasaran. Pasaran itu bulan Ramadan. Itu dari mulai Isya sampai jam 12. Awalnya disuruh istirahat oleh kiai saya. Udah istirahat dulu, nyantai dulu, kemudian ngaji lagi. Pak Ustadz ngisi materi pasaran? Enggak sih, pada waktu itu saya ikut-ikut dulu. Nah, itu para kiai itu sampai jam 4 itu ngaji. Sekalipun yang saya luar biasa melihat sosok seorang kiai itu, ketika memang padahal santri-santrinya udah pada lelah itu, tapi beliau melaksanakan karena mungkin targetnya harus hatam satu kitab itu. Seperti itu. Itu dibiarkan, tidak dimarahin. Yang penting urusannya subur. Ini kiai tetap menjalankan menyelesaikan kitabnya itu, hanca kalau bahasa Sunda ya, menyelesaikan kitabnya. Sementara jamaah yang sudah pada ngantuk silakan saja, tidak dimarahin. Iya, itulah makanya sosok-sosok semacam keikhlasan kiai keikhlasannya. Maka sebagai motivasi saya ketika dalam kondisi ya manusiawi ya, ketika memang suatu saat ada kebimbangan, ada kekurangan, oh iya, ingat dengan kayak itu. Iya. Kalau kita belum seberapa lah, kalau Pak Kiai bayangkan di tengah kelelahannya itu santri malah, kalau saya ngajar saya bisa sabar juga sih, tapi kadang-kadang tidak sabar, marah juga, marahnya tahan gitu. Oke. Ada lagi sosok lain, Pak Ustadz? Kira-kira itu ya, para santri kiai itu. Itu seperti itu diantaranya. Baraya, ini pertemuan yang luar biasa. Saya pikir durasi sudah berapa? 20 menitan? 23. Nah, saya ingin akhiri Ustadz dengan ini, Pak Ustadz, dengan kira-kira mencoba mengambil kesimpulan, walaupun biasanya tidak sebagaimana aslinya begitu, karena kemampuan saya yang tidak sambil mencatat. Catatan yang pertama yang bisa saya raih atau ambil dari diskusi dengan Pak Ustadz ini adalah
Yang pertama bahwa ketika anak muda mau berkiprah, baik dia dalam kegiatan positif gitu, apalagi kegiatan yang biasa-biasa dalam kehidupan sehari-hari, sebaiknya orang tua bisa hadir di tengahnya. Tapi kalau tidak, paling tidak memberikan dukungan supaya anak-anak kita ini bisa tetap aja, karena kadang-kadang anak-anak mudah lelah atau misalnya bosan. Itu yang pertama. Jadi kehadiran orang tua baik secara langsung ataupun tidak langsung ketika mensupport anaknya. Kemudian yang kedua, Pak Ustadz tadi di bagian awal berharap sekali, dan beliau dengan kawan-kawannya terus melakukan ikhtiar bahwa pendidikan diniyah itu menjadi salah satu sarana untuk mengisi kekosongan anak, tidak hanya waktu tetapi juga dalam pendidikan agama. Karenanya ikhtiar pemerintah daerah Subang baik melalui Kementerian Agama, Departemen Agama, dan juga dinas atau bagian sosial yang berkaitan dengan keagamaan untuk kemudian mewajibkan anak-anak peserta didik SD untuk ikut diniyah awaliyah itu terus dilakukan ikhtiar oleh Pak Ustadz dengan kawan-kawan. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, catatan yang terpenting adalah ketika kita merasa lelah dengan perjuangan, dengan kerja, dengan sekolah, dengan kuliah, dengan ibadah, maka ada sosok-sosok penting yang memberikan inspirasi bahwa yang beliau-beliau itu yang bersangkutan tidak merasa lelah dan terus ikhlas. Saya pikir itu segmen ini hatur nuhun Ustaz. Satu lagi. Apa lagi Pak Ustaz kira-kira? Saya ingat ketika saya semangat gitu. Itu saya pernah lihat film, Pak Dokter. Ada film apa tuh? Itu pada waktu itu filmnya film barat. Film barat. Saya mengamati alur ceritanya terus saja. Kemudian ada seseorang yang oleh gurunya disuruh bikin semacam empang. Dengan memacul pada kolam pada terik matahari. Beberapa cangkulan dia lelah. Kemudian gurunya bilang, coba kamu jangan ingat capeknya, jangan ingat kamu seakan-akan pada waktu itu kamu sedang berada di suatu air terjun yang dingin, yang kamu terasa enak. Itu jadi inspirasi buat saya. Makanya oh iya, saya ingat juga pada waktu itu ketika film aja seperti itu. Jadi inspirasi apa yang Pak Ustadz peroleh dari salah satu film, misalnya menggambarkan bahwa ketika kita lelah, maka jangan ingat lelahnya, tapi kemudian ingat ketika kita sudah selesai semua dan menuntaskan, kemudian kita menikmati hasilnya dalam suasana yang tenang, sejuk, segar gitu, dalam suasana sukses begitu. Gitu ya Pak Ustadz ya. Hatur nuhun. Ini sudah mengganggu Pak Ustadz nyemah di pagi hari, juga Ibu Ustadz, Neng juga, nuhun. Neng godek-godek. Hatur nuhun, baraya semuanya. Sampai di sini dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nuhun Ustadz. Sampai.